Chen Jiai. Jika bisa memilih lagi, apakah kamu akan tetap memilih untuk mengenal Gu Yanchen? Mulai sekarang, inilah rumah kita. Gu Yanchen? Mari kita putus saja. Lelucon macam apa yang sedang kamu buat? Aku tidak sedang bercanda. Aku sudah memiliki orang lain yang aku cintai. Itu tidak mungkin. Sejak awal sampai akhir, kamu selalu mencintaiku. Kita juga sudah berjanji akan menikah segera setelah lulus kuliah. Gu Yanchen, apakah aku harus membawa orang yang aku cintai ke hadapanmu? Atau harus meletakkan surat nikahku di depan matamu sendiri, baru kamu akan percaya? Mengapa? Aku bersamamu selama ini hanyalah demi uangmu saja. Sekarang aku sudah bosan dan aku ingin berhenti. Jangan pernah hubungi aku lagi nanti. Chen Jiai, bertahun-tahun ini, apakah kamu hanya memanfaatkanku saja dan tidak ada rasa cinta sedikit pun? Sama sekali tidak pernah ada. Gu Yanchen, sebenarnya sejak usia 8 tahun, tepat saat kamu memberikan roti itu padaku, aku sudah mulai menyukaimu. Namun, status sosial kita sangat berbeda. Aku tidak boleh menghambat masa depanmu. Di masa depan nanti, kamu harus hidup bahagia. Mami, aku melihat kalau jadwal penerbanganmu sudah tiba. Aku dan Paman membawakan bekal. Kami menunggumu di depan pintu keluar. Baiklah, Semuanya segera berkumpul di lobi untuk menyambut CEO yang baru. Cepatlah sedikit. Bos yang mengakuisisi perusahaan kita ini, kabarnya adalah pelopor besar di dunia penerbangan internasional. Aku juga dengar, selain menjadi CEO, beliau juga menerbangkan pesawat sendiri. Orang-orang yang pernah melihatnya, semua bilang wajahnya sangat tampan. Benarkah? Apa kalian berkumpul di sini hanya untuk bergosip? Presiden Gu, Kapten Gu sudah tiba. Selamat siang, Tuan Presiden Gu. Kapten Gu, Anda terus menatap rekan kami Jiai. Apa kalian saling kenal? Tidak kenal. Tidak kenal. benar. Sekarang 7 tahun telah berlalu. Gu Yanchen sudah menjadi seorang direktur yang dihormati banyak orang. Orang sepertiku ini, mana layak dianggap kenal olehnya? Ibu. Ibu, ini semua adalah makanan kesukaan Ibu. Kalau begitu, terima kasih banyak sayang dan paman ya. Aku akan membelikan minum untuk Ibu. Pergilah. Kak, bekerja menjadi pramugari, Kak. Sudah cukup melelahkan bagi Anda. Bisakah Anda berhenti bekerja sampingan menjual minuman? Dulu saat aku bekerja sampingan, aku diganggu oleh orang lain. Demi menyelamatkanku, Anda tidak sengaja melukai orang dan dipenjara selama 3 tahun.
Sekarang bekerja mencari uang untuk keluarga adalah hal yang sewajarnya dilakukan oleh kakak ini. Tapi, Sudahlah, 7 tahun lalu kamu meninggalkanku dengan begitu teganya. Sekarang berani sekali kamu bermesraan dengan pria lain di hadapanku. Suruh Shen Jiayi datang ke kantor saya sekarang. Masuk. Kapten Gu Anda mencari saya? Selama jam kerja, meninggalkan posisi kerja tanpa izin. Apakah ini sikap kerjamu? Anda sudah melihat semuanya tadi? Jangan-jangan asal-usul Tian-Tian juga ketahuan olehnya? Shen Jiayi. Di depan mataku, bermesraan dengan pria lain. Bukankah itu memang untuk diperlihatkan kepadaku? Untuk apa kamu pura-pura tidak tahu? Itu Shen. Cukup. 7 tahun yang lalu kamu mempermainkanku. 7 tahun kemudian, datang lagi membawa pria lain dan pamer di hadapanku. Apakah kamu tidak punya hati? Jika Kapten Gu begitu tidak ingin melihat saya, maka saya akan mengundurkan diri, mengurangi pertemuan kita, dan terus merahasiakan identitas Tian-Tian. Ingin berhenti kerja ya? Seingatku, kontrak yang kamu tanda tangani dengan maskapai Yunduan adalah 3 tahun. Mengundurkan diri lebih awal mengharuskanmu membayar $1 juta uang denda. Sanggupkah kamu membayarnya? Sekarang tidak seperti dulu. Tidak ada orang yang akan memberimu uang untuk membereskan urusan ini. Jangan banyak tawar-menawar denganku lagi. Utang judi ibumu kepada kami harus segera dilunasi. Kalau tidak, Saya punya uang di sini. bagus juga kesadaranmu, nak. Ayo pergi. Kak, Uang denda itu memang tidak sanggup saya bayar. Saya tarik kembali ucapan saya tadi. Kapten Gu, mohon maaf atas gangguannya. Apa? Setelah baru saja memupuk hubungan dengan pria lain, dia bahkan tidak rela membayar $1 juta uang denda untukmu? Ini tidak ada hubungannya dengan Kapten Gu, kan? Ini memang tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya teringat betapa angkuh dirimu waktu itu. Aku hanya merasa itu sedikit lucu saja. Saat itu, kamu sangat memuja uang. Apa kamu sangat kekurangan uang? Benar, aku memang memuja uang. Tanpa uang, aku tidak bisa bertahan hidup. Tanpa uang, aku tidak bisa merawat Xiao Yao dan Tian Tian dengan baik. Bagus. Suka uang kan? Sekarang aku punya banyak uang. Tinggalkan pria itu, dan jadilah kekasih simpananku. Bagaimana? Guyan Chen, kita putus saja. Selama bertahun-tahun ini, apa kamu hanya memanfaatkanku saja, tanpa ada rasa suka sedikit pun? Tidak pernah sama sekali. Kapten Gu, wanita sepertiku ini sangat hina dan murahan. Sebaiknya kamu mencari wanita lain saja. Gu Yanchen, cinta yang tak berbalas hanya akan menjadi akhir bagi kita. Lepaskanlah dirimu. Aku sudah lama tidak pantas untukmu lagi. Yang Chen, kudengar kamu telah mengakuisisi maskapai penerbangan tempat Shen Jiayi bekerja. Masalah sebesar ini, kenapa kamu tidak memberitahuku? Dulu kamu memberikan begitu banyak untuknya, tapi dia malah langsung berkhianat.
Wanita seperti dia tidak layak untukmu. Hari ini aku membawa 2 teman baik. Hari ini, biar ku buat kamu merasa puas. Kapten Gu, Pergi sana. Pelayan, bawakan minumannya. Datang. Chen Jiayi, masih diam saja? Sajikan minumannya. Presiden Gu, silakan. Pelayanan yang sangat standar. Saya sangat puas. Jika kamu menghabiskan semua minuman ini, maka semua ini akan menjadi milikmu. Shen Jiayi, Gu Yanchen menggunakan uang untuk menghinamu. Apa yang harus disedihkan? Ini semua adalah pilihanmu sendiri waktu itu. Chen Jiayi, sudah lama aku mengenalmu, tapi ini pertama kalinya melihatmu minum-minum. Presiden Gu, terima kasih untuk uang tipnya. Jika butuh apa-apa lagi, kamu bisa memanggilku kapan saja. Apakah saat itu kamu sangat mencintai uang, hingga kamu sangat kekurangan uang? Kamu suka uang, kan? Sekarang aku punya banyak uang. Ini semua ku berikan kepadamu. Naik ke mobil. Tidak usah, Kapten Gu, aku sudah memesan taksi. Begitukah caramu memperlakukan penyokongmu ini? Aku sudah melayanimu. Di antara kita, sudah tidak ada lagi hubungan semacam penyokong atau semacamnya. Apa yang mau kamu lakukan? Pulang. Turunkan aku. Jalan. Baik. Antarkan dia pulang dulu. Selain itu, beritahu Bibi Wang untuk memasak sup penghilang mabuk ke sini. Lambungnya sudah buruk sejak kecil. Baik, Presiden Gu.
Jiai, ada restoran baru yang buka di kantin. Mari kita mencobanya. Guru masih ada urusan denganku. Sepertinya aku tidak bisa ikut dulu. Baiklah kalau begitu. Ingatlah untuk makan tepat waktu, waspada lambungmu sakit lagi nanti. Ada bento lebih yang dibuat di rumah, bantu aku menghabiskannya saja. Gu Yanchen, kamu melampiaskan amarah dan kebencianmu kepadaku, aku masih bisa memahaminya. Tapi kenapa kamu berbalik mempedulikanku lagi? Kapten Gu, terima kasih sudah mengantarku pulang. Aku bisa naik sendiri. Kak Yanchen, itu kamu? Aku... Xiao Yao, antarkan aku pulang. Baiklah. Nona Shen, ini sup reda mabuk Anda. Ayo jalan. Kak, apa kamu balikan dengan Kak Yanchen? Dunia kami berbeda. Bagaimana mungkin kami bisa bersama lagi? Lalu bagaimana dengan Tian-Tian? Dia tidak mungkin selamanya hidup tanpa ayah, kan? Aku akan menjaga Tian-Tian dengan baik. Untung saja kamu turun untuk menjemputku. Kalau Gu Yanchen yang mengantarku pulang, aku tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya. Kak. Masih rasa yang sama seperti dulu? Jiai. Cepat lihat pesan grup. Mulai besok, gaji seluruh karyawan naik 20%. Selain itu, karena kinerja Shen Jiai sangat luar biasa, dia dipromosikan menjadi kepala pramugari. Terima kasih Direktur, terima kasih Presiden Gu ini sangat membantu mengurangi beban finansial keluargaku. Benar sekali, setelah ini putriku tidak perlu hidup susah lagi bersamaku. Jiai, kamu naik jabatan jadi kepala pramugari. Menurutmu itu kemauan direktur atau kemauan Kapten Gu? Mungkinkah ini perbuatan Gu Yanchen lagi? Direktur, soal promosi menjadi kepala pramugari, terima kasih banyak. Ini adalah keinginan dari Kapten Gu. Selain itu, kamu akan dipindahkan seterusnya ke kru pesawat Kapten Gu dan akan terbang bersamanya. Ini? Menempatkanmu di kru pesawat Kapten Gu bukan berarti membiarkanmu merayunya. Kapten Gu sudah berjanji beberapa tahun yang lalu bahwa dia hanya akan menikahi tunangannya sendiri. Aku mengerti. Aku hanya orang biasa, mana mungkin aku mengharapkan atasanku sendiri. Baguslah kalau begitu. Selamat datang di penerbangan JK-165. Selamat datang. Kenapa? Tiba-tiba jadi bisu di depanku? Shen Jiai, hubungan kalian berdua sudah berakhir. Sekarang dia hanyalah atasanmu. Kapten Gu. Ikuti aku ke ruang kemudi untuk melakukan serah terima pekerjaan. Kapten Gu, pemeriksaan fasilitas kabin sudah selesai dan semua penumpang dalam kondisi normal. Ini adalah informasi rencana penerbangan. Lokasi pendaratan kali ini adalah Irlandia, tempat di mana kamu setuju untuk menjadi pacarku. Shen Jiai, maukah kamu menjadi kekasihku? Ini? Sudah aku siapkan untuk pacarku.
Ini adalah ciuman pertamaku. Aku juga. Apakah kamu ingin mengunjungi kembali tempat itu? Kapten Gu, pesawat akan segera lepas landas. Aku pergi bekerja dulu. Yanchen. Aku sering mendengar kabar kalau Kapten Gu punya seorang tunangan. Ternyata itu adalah putri dari keluarga Lin, Nona Lin. Tuan muda dan nona besar, sungguh pasangan yang serasi, sangat cocok satu sama lain. Jiayi, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kalau aku dan Yanchen mentraktirmu makan dan mengenang masa lalu? Halo, Akhirnya kamu angkat telepon juga. Tian-Tian demam tinggi. Sekarang masih di dalam ICU. Belum keluar. aku segera ke sana. Nona Lin, aku ada urusan mendesak. Aku tidak jadi makan. Yanchen, mau kemana kamu? Bukan urusanmu aku mau kemana. Perjodohan keluarga ini adalah kemauan ibuku. Tolong mulai sekarang. Jangan mengambil keputusan sepihak di kantor. Dokter, bagaimana keadaan putri saya? Demamnya baru saja turun. Istirahat beberapa hari saja akan sembuh. Terima kasih atas bantuan Anda. Ming Mingxuan, kapan kamu kembali ke negara ini? Baru beberapa hari yang lalu. Lihat dirimu sampai berkeringat deras begini. Seka dulu keringatmu. Kapten Gu, kenapa kamu datang ke sini? Padahal, aku sangat mencemaskanmu. Ternyata kamu malah terburu-buru untuk berkencan di rumah sakit. Urusanku tidak ada hubungannya denganmu. Lagi pula, aku sudah meminta izin darimu. Apa aku menyetujuinya? Gu Yanchen, apa Anda tahu? Jiai berada di sini karena putrinya. Mingxuan, Kenapa tidak dilanjutkan? Kalian berdua bahkan tidak tahu malu untuk bermesraan di tempat umum. Apalagi yang tidak bisa dikatakan? jika Kapten Gu punya masalah denganku, tolong jangan libatkan temanku. Mingxuan, kembalilah bekerja lebih dulu. Tolong maafkan saya karena mengambil izin tanpa persetujuan Kapten Gu. Saya mohon pengertian Anda. Apapun hukuman yang ingin Anda berikan, saya akan menerimanya. Jadi, apa tujuanmu datang ke rumah sakit? Ini demi putri kita. Namun sekarang, Anda sudah memiliki kehidupan baru. Aku tidak bisa membiarkan Anda tahu tentang keberadaannya. Kakak datang. Mami, Mami? Ibu? Chen Jiayi? Sejak kapan kamu jadi seorang ibu? Tian-Tian, kamu salah orang. Ini bibi kecilmu. Ibu ada di ruang rawat. Ayo kita ke sana sekarang. pikiranku masih sehat kok. Dia benar-benar ibuku. Seandainya dulu kita tidak putus, mungkin anak kita juga sudah sebesar itu. Jika Kapten Gu menginginkan seorang putri, kamu bisa memilikinya bersama tunanganmu. Shen Jiayi, kamu sungguh tak tahu berterima kasih. Keponakanmu sedang sakit, dan kamu sebagai bibinya tampak sangat panik, membuatmu seolah-olah ibu kandungnya saja.
Untung saja tidak ketahuan. Jangan ganggu aku. Tian-Tian, Kak, akhirnya kamu datang juga. Tian-Tian tadi dia terus-menerus bertanya, mengapa harus memanggilmu Bibi? Dia juga bertanya siapa sebenarnya pria itu. Sebaiknya kamu bicara sendiri padanya. Ibu, apakah pria itu adalah ayahku? ya? Tapi, Ibu, jika ibu tidak mengizinkanku mengakui ayah itu, dan ibu punya alasan rahasia sendiri, maka sayang tidak akan bertanya lagi. Kalau begitu ibu, lain kali bisakah ibu lebih awal datang menjengukku? Tian-Tian takut tidak bisa bertemu ibu lagi. anak bodoh, apa yang kamu bicarakan? Ibu berjanji, ke depannya apapun yang terjadi, ibu akan selalu segera datang ke sisimu, mengerti? Iya, Maaf membuat Anda menunggu lama. Saya dengar dari Xiao Yao, kalau Tian-Tian bisa begitu cepat sembuh dan keluar dari rumah sakit, itu semua karena bantuanmu yang telah memberi kami kemudahan. Jadi, hari ini saya yang traktir makan, sebagai bentuk balas budi. Karena Anda sudah mengajak, maka saya akan menerima tawaran Anda dengan senang hati. Ayo naik ke mobil. Baik, Yanchen, Shen Jie dan kekasih barunya terlihat sangat serasi ya. Katanya, hanya teman biasa. Masuk ke mobil. Atur posisi duduk kedua orang itu di dekat jendela. Mohon maaf, Tuan, wanita itu sudah memesan ruang privat. $1 juta. Apakah cukup? Cukup, sangat cukup. Saya akan segera mengaturnya. Aku harus mengakui kekuatan uangmu itu. pihak restoran bilang semua ruangan privat sudah penuh, jadi kita duduk di sini saja. Baiklah. Pelayan, saya mau pesan 2 porsi bistik sapi. Terima kasih. Baik, Nyonya. Jiai, ini adalah sesuatu yang saya temukan di Amerika saat saya sedang pergi ke mall. Begitu melihatnya, saya merasa ini sangat cocok untukmu. Jadi aku langsung membelinya. Ini untukmu. Wah, astaga. Yanchen, bukankah itu kalung Galaxy Kiss yang dirancang oleh desainer perhiasan ternama Prancis yang harganya fantastis, bernilai $10 juta? Jangan-jangan bocah itu mau menyatakan cintanya? Yanchen, Kapten Gu, sedang apa kamu di sini? Dr. Jiang, kalung seharga $10 juta milikmu ini, Shen Jie, tidak akan mampu menerimanya. Lebih baik ambil kembali barang ini. $10 juta? Gu Yanchen, apa yang kamu lakukan? Gu Yanchen? Shen Jie, kamu masih bilang kalau kalian berdua hanya punya hubungan teman biasa? Dia bahkan memberimu kalung yang sangat mahal begitu. Aku rasa kamu jelas-jelas sengaja berpura-pura tidak tahu apa-apa. Apa masalahnya kalau aku pura-pura tidak tahu? Dr. Jiang itu sangat kaya, dan dia juga sudah menyembuhkan penyakit keluargaku. Aku sangat berterima kasih padanya. Menurutku dia pria yang sangat cocok. Jadi, dulu saat kamu menyukaiku, selain karena aku kaya, apa itu hanya karena aku pernah membantumu? Jadi, kamu menyukaiku, selain karena aku kaya, itu juga karena aku pernah membantumu. Sangat lapar. Ini untukmu roti isi.
Mungkin saja begitu? Shen Jiai, siapapun yang membantumu, maka kamu akan menyukainya. Cintamu itu sungguh murah. Di mata orang-orang kaya seperti kalian, orang-orang dari kelasku, memang semuanya terasa murah. Ibu, manisan buah ini enak sekali. Punya mata tidak? Bibi, maafkan aku. Bukankah ini ibu tiri perebut pria yang juga putri kandungku sendiri? Belum juga melihatmu menikah, malah sudah melahirkan anak duluan. Memang benar pepatah mengatakan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ibunya pelakor, anaknya juga ikut jadi pelakor. Tian, kamu pergi ke sana sambil makan manisan tanghulu ini. Tunggu ibu sebentar ya. Baik. Anak pintar. Setiap bicara selalu saja bahas pelakor. Jika kamu sangat ingin menjadi pelakor, tolong jangan bawa-bawa namaku. Kamu, Shen Jiai, kamu pikir dengan mulut manismu itu bisa menutupi kenyataan bahwa kamu adalah putri kandung dari seorang pelakor? Aku putri siapapun, identitas itu memang tidak bisa kuubah. Tapi aku bisa menentukan ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana cara aku bersikap. Sedangkan kamu, sudah bertahun-tahun, masih saja seperti orang pelit yang terus mengeluh di depanku. Belum bisa mengusirnya dari sisi ayahmu, itu hanya membuktikan bahwa kamu tidak berdaya. Aku. Kalah bicara langsung main tangan. Jika ini bukan tidak berdaya, lalu apa? Hari ini kamu sendiri yang mencari masalah, menghina aku dan juga putriku. Jadi, jangan salahkan aku jika memberimu pelajaran yang pahit. Apa yang mau kamu lakukan? Coba saja berani memukul lagi? Sangat ingin ditampar rupanya. Hari ini aku akan buat kamu puas merasakannya. Shen Jiai. Kak, Xiao Yao bawa Tian pulang terlebih dahulu. Kak, apa ini karena wanita Chen Yi itu datang untuk mencari masalah denganmu lagi? Aku akan pergi membuat perhitungan dengannya sekarang. Xiao Yao, aku tidak ingin masalah ini dilihat oleh Tian. Aku akan menyelesaikannya sendiri. Bawa Tian pergi dulu. Shen Yao. Tian, pulanglah bersama paman sekarang. Direktur, sepertinya aku tidak bisa ikut penerbangan malam ini. Bisakah kamu membantuku mengajukan cuti pada Kapten Gu? Mengambil cuti mendadak bukanlah gayamu. Apa yang terjadi? Masalah keluarga, aku sedang tertahan di rumah sakit sekarang. Papa? Xiao Yi, Putriku, kamu baik-baik saja? Coba aku lihat. Shen Jiai, kenapa kamu mengganggu putriku? Pengerualan dunia ini benar-benar ironis. Di hadapan putri kandungmu sendiri, kamu malah menyebut anak orang lain sebagai putrimu. Caramu membuktikan kesetiaan kepada pria itu sungguh sangat hina. Shen Jiai, jangan banyak bicara. Cepat minta maaf kepada putriku. Dialah yang memulainya. Aku tidak bersalah. Shen Jiai, apa kamu sengaja ingin menghancurkan keluargaku? Ya, sejak awal, seharusnya aku tidak berurusan dengan keluarga Shen milikmu. Pang Ruolan, ingat baik-baik perkataanku ini. Dulu kamu dengan bangga dan sepenuh hati menikah ke dalam keluarga Shen kami. Lalu setelah melihat ayahku tiada karena sakit, kamu langsung meninggalkan keluarga kami. Kamulah yang membuat aku dan Shen Yao saat usia 8 tahun menjadi yatim piatu dalam semalam. Orang yang paling harus meminta maaf seharusnya adalah kamu sendiri. Pang Roland, aku dan Chen Yi ada di sini bukan untuk mendengarkanmu membicarakan masalah masa lalu ini. Jika kamu masih ingin berada di keluarga Chen-ku, hari ini kamu harus memberi pelajaran pada orang tak tahu malu ini. Baik. Lao Chen, tenang saja. Aku pasti akan memberimu penjelasan yang memuaskan. Jangan banyak bicara lagi. Cepat minta maaf kepada putriku. Ayo, cepatlah minta maaf.
Ayah, Kalian pikir hanya kalian yang bisa mengancam? Jika hari ini ada yang berani menyentuhku lagi, aku tidak akan melepaskannya begitu saja. Fang Ruolan, Bukan begitu, lihatlah masalah yang telah kamu perbuat. Chen Jiayi, kamu hari ini sengaja ingin cari masalah denganku. Chen Jiayi, aku akan menghabisimu. Berhenti. Hentikan. Cukup ramai juga di sini. Ini, Presiden dari Yunduan Airlines, Gu Yangchen, mengapa dia datang ke sini? Presiden Gu. Wanita gila ini, dia merundungku, bahkan memukulku. Cepat bantu aku memberinya pelajaran. Pukulan yang bagus. Apa? Sayang, Gu Presiden Gu, apakah ada kesalahpahaman di sini? Begini, jelas sekali wanita ini yang telah menindas putriku. benar, itu benar, sangat benar. Jadi sekarang kalian merasa kasihan, seorang ibu kandung, seorang ayah tiri, dan seorang putri dari ayah tiri ini. Setiap penghinaan dan rasa sakit yang kalian berikan pada Shen Jiayi selama ini jauh lebih parah dari ini. Gu Yanchen, cukup. Kalian semua dengarkan baik-baik, jika kalian berani lagi menindas Shen Jiayi, aku akan membalasnya dengan nyawa seluruh keluarga Chen kalian. Baik, kami mengerti, kami paham. Ayo pergi, pergi, pergi. Terima kasih. Dengan luka sebanyak ini, memangnya kamu mau lari kemana? Aku tidak apa-apa. Oleskan sekali di pagi dan malam hari. Dalam 1 minggu, luka akan hampir sembuh total. Baiklah. Aku bisa mengurusnya sendiri di rumah. Jangan memaksa diri. Aku sudah bilang, kalau ada orang yang menindasmu, kamu harus mencariku, tapi kamu bersikeras menanggungnya sendiri. Akhirnya kamu terluka lagi, kan? Baguslah, aku mengerti. Lain kali aku tidak akan begitu lagi. Aku bahkan belum menciummu. Mengapa wajahmu merah karena malu? Aku tidak merona. Masih tidak mengaku? Jika kita melakukan sesuatu yang lain nanti, entah semerah apa wajahmu itu. Aku ada urusan, pulang duluan ya. Direktur? Jiayi, kamu bilang hari itu kamu sedang di rumah sakit. Apa kondisimu sudah jauh lebih baik? Sudah mendingan, hanya luka lecet kecil saja. Syukurlah kalau begitu. Waktu itu saya melapor kepada Kapten Gu, dia segera mengisi kekosongan kru pesawat, lalu dia bergegas dengan sangat panik pergi keluar. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Ayo pergi, naik mobil saya saja ke acara tim. Acara? Tim? Iya. Kapten Gu mungkin merasa penerbangan kita bulan ini terlalu padat, jadi dia mengatur waktu senggang agar kita bisa bersantai sejenak. Kebetulan sekali, kamu juga punya waktu untuk memulihkan lukamu. Jangan sampai memengaruhi citra Yunduan Airlines kita. Ayo mari. Kapten Gu, Semuanya, silakan bersantai dan nikmati hari ini. Kelancaran pekerjaan selama bulan ini tidak lepas dari kerjasama yang kompak dari setiap posisi. Kapten Gu, selain menyuruh kami bersantai hari ini, apakah ada kabar baik lainnya yang ingin diumumkan? Benar sekali, misalnya saja. Kapan Kapten Gu akan menikah? Asalkan Yan Chen bersedia,
Aku bisa kapan saja. Sudah kubilang kegiatan pembangunan tim hari ini pasti tidaklah sederhana. Ternyata untuk mengumumkan kabar bahagia ini. Aku rasa ini akan menjadi pernikahan abad ini. Aku jadi mulai sedikit menantikannya. Aku sudah menyiapkan camilan untuk semua. Ayo ke sini dan ambil. Bisa mencicipi masakan Bu Bos, benar-benar sangat membahagiakan. Kak Jiai, pernikahanku dan Yanchen nanti, kamu harus wajib datang. Aku pasti datang. Sudah kubilang, kegiatan pembangunan tim hari ini pasti tidaklah sederhana. Ternyata tujuannya untuk mengumumkan kabar bahagia. Aku rasa ini akan menjadi pernikahan yang megah. Aku jadi sangat menantikannya. Jiayi, bukankah kamu suka pernikahan di gereja? Kelak aku akan memberitahu seluruh dunia dan memberikanmu pernikahan termegah abad ini. Baiklah, aku menunggumu. Saat hari aku meninggalkannya, hatiku sudah menerima bahwa dia pasti akan menikah dengan wanita lain. Tapi kenapa setelah mendengar berita ini, aku masih saja merasa sesedih ini? Halo, Halo, Nyonya. Apakah ini benar Nyonya Gu? Anda salah sambung? Tapi di dalam ponsel Kapten Gu, hanya ada nomor telepon Anda yang tersimpan, dan dia terus menyebut nama Anda. Tetapi di dalam ponsel Kapten Gu, hanya ada nomor Anda saja, bahkan dia terus-menerus memanggil nama Anda. Bagaimana bisa dia minum sebanyak ini? Gu Yanchen? Gu Yanchen? Bangunlah, waktunya pulang. Chen Jiayi, akhirnya kamu datang juga. Sebaiknya aku panggil tunanganmu saja untuk menjemputmu. Chen Jiayi, aku sungguh sangat merindukanmu. Kenapa kamu sama sekali tidak merindukanku? Gu Yanchen? Masa lalu kita sudah berakhir, lupakan saja semuanya. Lupakan? Aku mengenalmu sejak usia 8 tahun. Dari SD, SMP hingga SMA, bahkan sampai kuliah, kita selalu ada di sisi satu sama lain. Aku pun menyukaimu selama bertahun-tahun ini. Mana mungkin bisa aku lupakan begitu saja? Setiap orang harus melangkah maju. Bukan begitu? Karena kamu tidak ada di sisiku, aku tidak tahu caranya melangkah maju. Yanchen, Chen Jiayi, apa kamu tahu, aku sangat membencimu. Membencimu, karena waktu itu begitu dingin meninggalkanku. Membencimu, karena selama ini tak pernah meneleponku sekalipun. Tapi aku lebih benci pada diriku sendiri, benci pada diriku yang di hatinya selalu saja ada kamu. Chen Jiayi, aku menyerah. Ayo, kita mulai lagi dari awal. Bagaimana? halo? Ibu, sudah semalam ini. Kok belum pulang? Sayang, ibu ada urusan sedikit di sini. Sebentar lagi ibu pulang, oke? Baiklah. Kapten Gu, mengapa Anda keluar? Jika aku tidak keluar, mana mungkin aku tahu
Kalau kamu punya panggilan yang begitu mesra dengan kekasih barumu, sampai memanggilnya, sayang. Kenapa dulu kamu tidak memanggilku seperti itu? Lebih baik saya hubungi Lydia saja untuk mengantar Anda pulang. Aku ingin kamu yang mengantarku pulang. Kapten Gu, saya hanyalah karyawan Anda. Aku akan membayarmu, asalkan kamu mengantarku pulang. Semua uang di sini akan jadi milikmu. Kalau begitu, terima kasih banyak Kapten Gu. Pelan-pelan. Air. Aku ingin minum air. Biar saya ambilkan. Akhirnya lulus juga. Gu Yanchen, apa kamu punya sebuah harapan? Aku berharap aku bisa lancar menjadi seorang pilot. Serta yang paling penting adalah, aku berharap Chen Jiai selalu ada di sampingku, lalu kemudian menjadi istriku. Kalian saling kenal? Tidak kenal. Chen Jiai, cintamu sangat murah. Seandainya saja dulu kita tidak putus, anak kita mungkin sudah sebesar ini. Foto-foto ini, dia ternyata masih menyimpannya. Kamu masih ingat semua ini? Kan? Kamu masih peduli padaku, kan? Kapten Gu, selama uangnya cukup, aku akan mengatakan peduli padamu berapa kali pun. Chen Jiai, apa yang sedang kamu bicarakan? Kamu membohongiku. Kamu pasti sedang membohongiku, bukan? Membohongimu, apa untungnya bagiku? Orang sepertimu adalah konglomerat dengan kekayaan ratusan miliar dolar, juga seorang pilot yang sangat tampan. Orang sepertimu mengejarku, seharusnya aku merasa senang. Mengapa harus membohongimu? Sayangnya, aku benar-benar tidak mencintaimu lagi. Sangat suka uang ya. Menginaplah malam ini, dan teruslah bisikkan di telingaku bahwa kamu peduli padaku. Nanti aku akan memberimu bayaran yang besar. Gu Yanchen? Gu Yanchen? Gu Yanchen, jangan macam-macam. Chen Jiai, kamu masih menyimpan cincin yang kuberikan padamu. Kamu masih peduli padaku, kan? Saat meninggalkan aku dulu, apakah ada sesuatu yang sulit untuk kamu katakan? Kapten Gu, sebaiknya kamu angkat dulu telepon dari tunanganmu itu. Chen Jiai, cepat jawab aku. Kenapa kamu tidak membuang cincin pemberianku ini? Aku menyimpannya hanya karena, siapa tahu suatu saat aku tidak bisa makan, masih bisa aku jual hanya demi mendapatkan uang makan. 7 tahun yang lalu sudah kukatakan padamu, kalau aku ini orang yang gila uang. Mengapa setelah 7 tahun berlalu, kamu masih saja tidak percaya? Pergi.
Pergi dari sini. Jadi kamu ini Shen Jiai? Saya ibunya Gu Yanchen. Saya tahu, kamu sudah berhubungan dengan putraku Yanchen sejak kalian kecil. Demi kamu, dia sering melawanku. Bahkan sudah berkali-kali terluka. Saya rasa, kamu seharusnya sudah menyadari posisimu. Bibi, saya berjanji, mulai sekarang tidak akan lagi hal seperti ini terjadi. Tidak akan ada lain kali. Ayah yang sudah tiada, dan ibu yang menjadi orang ketiga. Keluarga seperti ini, sangat jauh berbeda kelasnya dengan keluarga kami. Kami tidak akan pernah bisa menerima keluarga macam kalian ini. Saya kesini hanya untuk memberitahumu, jangan lagi menjadi penghambat bagi kesuksesan Yanchen kami. Bibi, saya tidak akan lagi menjadi bebannya. Jalan. Pesawat akan segera lepas landas. Mengapa Gu Yanchen belum juga sampai hari ini? Kapten Gu, Kapten Gu tidak datang. Dia bertukar kru denganku. Gu Yanchen pasti sedang marah karena kejadian kemarin. Purser Shen, datanglah ke kokpit dan lakukan persiapan terbang bersamaku. Baik. Jiai, hendak pergi mengantar minuman lagi? Iya, Pak Manajer. Jangan terburu-buru pergi. Jiai, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Aku lihat biasanya setelah terbang sebagai pramugari, kamu masih harus berjualan minuman. Betapa melelahkannya itu. Kamu juga tahu, pramugari itu hanyalah pekerjaan yang mengandalkan kemudahan. Dalam beberapa tahun saja sudah harus pensiun. Saat itu tiba, kamu hanya bisa berjualan minuman saja. Asalkan kamu mau bersamaku, saat waktunya tiba nanti, pekerjaan ini bisa kuberikan kepadamu untuk selamanya. Tenang saja. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Selama kamu bisa menyenangkanku, setiap bulan ke depannya, aku akan memberimu tambahan 30.000 sebagai uang saku. Lepaskan aku. Kamu wanita tak tahu malu. Meskipun ayahmu datang hari ini, kamu tidak akan bisa lepas dari genggamanku. Lepaskan aku. Siapa kamu? Uang $30.000, bahkan tidak cukup untuk hal kecil. Beraninya kamu menggunakannya untuk memelihara seorang wanita. Meremehkan uangku. Memangnya, menurutmu kamu bisa mengeluarkan berapa banyak? Maka dari itu, perhatikan baik-baik. Union Pay masuk, $10 juta. Ini, Gu Yanchen. siapa kamu brengsek? Wanita yang aku incar. Kamu mencari masalah. Yunduan Airlines, CEO sekaligus kapten pilot, Gu Yanchen. Gu, Presiden Gu. Lin Ye, aku akan membuat bar Nightscape dan seluruh cabangnya bangkrut total. Presiden Gu, biasanya saya tidak datang ke toko ini, saya tidak tahu kalau itu Anda. Anda, tolong lepaskanlah bar kami. Enya, Gu Yanchen. Untuk masalah tadi, terima kasih ya. Uang yang kamu kirimkan, aku akan mengirimnya kembali padamu. apa bagimu, selain ucapan terima kasih yang sederhana dan mengembalikan uang, tidak ada hal lainnya lagi? Tidak ada?
Chen Jiayi, kenapa hatimu bisa begitu dingin? Sudah bertahun-tahun aku menjaganya, tapi tetap saja tidak bisa luluh. Meskipun hatiku luluh. Lalu kenapa? Segala hal tidak selalu sesuai harapan, mencintai tapi tidak bisa memiliki, bukankah itu hal biasa dalam hidup? Halo? Pesanannya sudah lengkap. Kalian berdua, silakan dinikmati. Baik-baik, terima kasih. Xiaoyao? Kak, kenapa kamu ada di sini? Xiaoyao, kenapa selarut ini kamu masih bekerja di sini? Kak, aku tahu kamu tidak akan setuju. Itu sebabnya aku tidak berani memberitahumu. Sejak ayah tiada, dan Fang Ruolan selama ini hanya kamu yang menjaga kami. Semua kepahitan dan pengorbananmu, aku mengetahuinya. Aku tidak mau hanya bersembunyi di belakangmu. Aku ingin berdiri tegak, aku ingin melindungi kamu dan Tian-Tian. Kalau begitu, besok aku akan mengajak Tian-Tian dan memintamu mentraktir kami makan besar. Baiklah, boleh juga. Kak, aku lanjut bekerja dulu ya. Hati-hati di jalan. Gawat, jangan-jangan Kak Yanchen mengenaliku. Maaf, aku tidak sengaja. Paman seharusnya tidak akan marah padaku, kan? Mana mungkin paman marah pada anak kecil yang berani minta maaf? Kenapa anak kecil ini terasa sangat akrab? Mungkinkah? Mengapa anak ini memberikan perasaan yang sangat akrab? Mungkinkah? Paman, Tian-Tian, Paman. jangan. Kebetulan sekali, Anda juga berada di sana. Anakku sudah lapar, jadi kami tidak ingin mengganggu lebih lama. Ayo pergi sekarang. Halo, Kak, keadaan sedang gawat. Kami berpapasan dengan Gu Yanchen. Baru saja Tian-Tian memanggilku paman. Untung saja segera aku hentikan. kalian ada di mana sekarang? Kami sudah meninggalkan restoran itu. Aku akan mengirimkan lokasi barunya. Kamu segera kemari. Baik. Ini sungguh kebetulan sekali, bukan? Pertama, Tian-Tian bertemu dengannya, dan sekarang giliranku. Kebetulan sekali, Kapten Gu. Benar-benar kebetulan. Hari ini aku ada janji dengan beberapa teman kuliah untuk berkumpul. Ayo ikut bergabung. Hari ini tidak bisa. Bukankah kamu baru saja pulang kerja? Kenapa tidak bisa? Aku masih ada urusan nanti. Lain kali saja ya. Mereka semua teman dekatku. Mereka juga sudah lama ingin bertemu denganmu. Yanchen, jika kamu dan Shen Jiayi tidak putus waktu itu, mungkin kalian akan menikah bersamaan dengan kami. Mungkin anak kalian juga sudah sebesar anak kami. Benar sekali. Katanya hari ini kamu akan mengajak Shen Jiayi untuk berkumpul bersama kami. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu, aku sungguh merindukannya. Jiayi, kamu datang? Duduk di sini. Akhirnya kamu menampakkan diri juga. Katakanlah, apa kali ini kamu datang karena ada kemungkinan untuk balikan dengan Yan Chen? Aku sudah menikah. Menikah? Menikah itu bagus kalau begitu. Karena kamu sudah menikah, panggil saja suamimu ke sini. Biarkan kami semua mengenalnya. Suamiku cukup sibuk bekerja. Dia tidak bisa datang hari ini. Mungkinkah karena dia tidak sebanding denganku? Makanya kamu malu membawanya? Suami pilihanku. Bagaimana mungkin tidak sebanding denganmu? Aku akan menelponnya sekarang juga. Ini sekarang apa yang harus kulakukan? Sudah ketemu? Mereka semua belum pernah melihat Xiaoyao. Biarkan dia berpura-pura menjadi suamiku, mereka tidak akan bisa membedakannya. Kak, kenapa kamu belum datang juga? Apa Gu Yanchen sudah mengetahuinya? Bukan, Xiaoyao. Sekarang aku butuh kamu berperan sebagai suamiku. Nanti aku telepon, kerja samalah dengan baik. Serahkan saja padaku. Halo, sayang. Sayang,
Hari ini adalah hari jadi pernikahan kita. Aku sudah memesan restoran. Kamu ingatlah untuk datang tepat waktu. Baiklah, Suara ini, suamiku mengajakku untuk merayakan hari jadi pernikahan, jadi aku pergi duluan. Silakan nikmati makanannya. Yan Chen. Chen Jiayi, kamu benar-benar dikuasai kesombongan sampai berani mengarang cerita bahwa Shen Yao adalah suamimu sendiri. Aku Guyan Chen, kamu sudah gila. Chen Jiayi, apapun yang terjadi di masa lalu, bisakah kita memulai kembali, ya? Tapi aku sudah kehilanganmu. Guyan Chen, kita sudah selesai? Chen Jiayi, waktu kamu bersamaku dulu, semuanya cuma demi uang, kamu hanya ingin mempermainkanku saja. Sekarang aku pun ingin bermain, memangnya kenapa aku tidak boleh melakukannya? Jadi kamu merasa, aku selama ini hanya mempermainkanmu? Bukannya memang begitu? Lalu, apa yang ingin kamu mainkan? Datanglah ke rumahku malam ini, sampai jumpa di sana. Guyan Chen, jika melakukan hal ini bisa membuatmu merasa sedikit lebih baik, maka aku terima. Ayo, aku antar beli kue ulang tahun. Tapi aku, Jangan khawatir, kebahagiaan di hari ulang tahunmu adalah yang terpenting. Di setiap ulang tahunmu kelak, aku akan selalu menemanimu. Kami sudah putus kontak selama 7 tahun, tidak disangka dia tidak pernah melupakan hari ulang tahunku. Kenapa? Apa bermain denganku membuatmu merasa begitu terhina? Mana mungkin? Aku hanya khawatir Kapten Gu tidak akan berani kembali lagi. Chen Jiayi, karena kamu sudah setuju, lakukanlah sesuai kesepakatan. Inilah hutangmu padaku. Untuk apa kamu melihatku seperti itu? Chen Jiayi, kamu bilang kamu meninggalkanku hanya demi mendekati pria lain. Tapi kenapa pelayananmu di atas ranjang tidak ada peningkatan sedikit pun, Guyan Chen, Chen Jiayi, di antara ucapanmu itu, sebenarnya mana yang jujur dan mana yang bohong? aku harus pulang untuk bersiap dan berangkat kerja. Aku akan mengambilkan baju untukmu. Putriku.
Ibu, apa pekerjaan belakangan ini sangat sibuk? Belakangan ini, memang agak sibuk. Tian, pergilah ke kamar dan ambilkan tas sekolahmu. Baik. Kak, apa akhir-akhir ini? Kamu sedang berhubungan dengan Gu Yanchen. Aku, Kak, mengenai hubunganmu dengannya, aku tidak keberatan. Aku hanya berharap kamu bisa memikirkannya baik-baik. Aku tidak ingin kamu mengulangi kesalahan yang sama dan merasa sesedih waktu itu. aku mengerti. Tian, ayo, kita pergi sekolah sekarang. Nanti aku akan menjemputmu untuk berangkat kerja. Aku hanya berharap kamu sudah memikirkannya baik-baik. Aku tidak ingin kamu mengulangi kesalahan yang sama dan merasa sedih seperti dulu lagi. Tidak perlu, Kapten Gu dan aku hanyalah atasan dan bawahan. Mana ada atasan yang datang menjemput karyawannya? Tidak perlu, Kapten Gu dan aku hanya punya hubungan antara atasan dan bawahan. Mana ada ceritanya seorang atasan menjemput bawahannya sendiri? Suasana hati Shen Jiayi ini benar-benar bagaikan langit dan bumi, sangat sulit untuk ditebak. Jiang Mingxuan. Jiayi, Mingxuan, mengapa kamu ke sini? kalung yang waktu itu belum kamu bawa. Kali ini, aku sengaja mengantarkannya ke sini. Mingxuan, kalung ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Jiayi, kamu seharusnya mengerti. Mengapa aku melakukan semua ini? Aku ingin membantu meringankan bebanmu. Mingxuan, selama bertahun-tahun ini, aku sangat berterima kasih atas semua bantuanmu padaku. Namun aku hanya bisa berterima kasih tanpa ada perasaan lain. Aku menganggapmu sebagai teman baik. Bunganya memang sangat indah, tapi tidak cocok untukku. Gu Yanchen adalah ayah dari Tian. Benar kan? Gu Yanchen adalah ayah Tian, kan? Apa ini karena dia? Aku, Jiang Mingxuan. Jiang Mingxuan. Mingxuan, sebaiknya kamu pergi dulu. Aku tidak akan menyerah. Aku bahkan belum menganggapmu sebagai saingan. Kapten Gu, kenapa kamu masih kemari? Ternyata alasanmu menolak ajakanku karena kamu sudah punya pilihan lain. Lalu jika memang sudah ada, mengapa saat orang lain mendekat kamu malah menolaknya lagi? Itu bukan urusanmu. Shen Jiayi, aku benar-benar tidak mengerti jalan pikiranmu. Halo, Ini dengan Ibu Shen Tian, benar? Shen Tian berkelahi dengan teman sekelasnya. Tolong datang ke sekolah sekarang juga. baik. Saya segera ke sana. Tian, Ibu Tian, Shen Tian menghajar teman sekelasnya di sekolah. Sebagai orang tua, Anda harus mendidiknya dengan benar dan renungkan sikap Anda. Tian, katakan pada ibu, apa yang sebenarnya terjadi? Ibu, aku tahu aku salah. Tapi, mereka bilang bahwa aku anak yang tidak punya ayah, makanya aku sampai memukul mereka. Tian, ini bukan salahmu. Apa yang ingin Anda lakukan? Seharusnya Anda sebagai guru yang harus merenung. Anda main hakim sendiri dan memojokkan anak saya, Anda sungguh guru yang memuakan. Anda. Saya akan melapor ke Dinas Pendidikan atas perilaku Anda ini. Guru seperti Anda tidak pantas mendidik siapapun.
Tian, kita berhenti sekolah di sini. Ayo, kita pulang. Ibu, apakah aku benar-benar tidak bisa menemui ayah? Jika kamu ingin bertemu dengannya, ibu akan berusaha sekuat tenaga. Aku memang tidak boleh hanya karena alasan pribadiku merampas hak Tian untuk menemui ayah kandungnya sendiri. Kalian semua sudah bekerja keras hari ini. Pulanglah dan istirahat lebih awal. Baik, Kapten Gu, apakah kamu masih marah? Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Sebenarnya di antara kita ada Yanchen. Yanchen, aku dengar kabar kamu terbang ke Star City hari ini. Kebetulan lokasinya dekat denganku, jadi aku khusus membawakan camilan malam untukmu. Kenapa Kak Jiai juga ada di sini? Sudah malam begini, ada urusan apa ya? Tidak ada apa-apa. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu Kapten Gu dan Nona Lin yang sedang membangun kemesraan. Aku tidak peduli dari mana kamu tahu nomor penerbanganku, tapi tolong jangan melakukan hal yang membosankan seperti ini. Yanchen, kedatanganku hari ini adalah atas keinginan ibu. Aku sudah lama bilang padamu, aku tidak akan melakukan perjodohan bisnis. Jangan melakukan lagi perjuangan yang sia-sia. Apa sih bagusnya Shen Jiai? Sampai membuatmu merindukannya selama 7 tahun? Saat ini hubungan Gu Yanchen dan Lin Suhe sedang stabil. Bagaimana aku harus memberitahu Gu Yanchen tentang masalah Tian? Gu Yanchen, di saat seperti ini, bukankah seharusnya kamu menemani Lin Suhe? Kenapa? Kamu sangat ingin aku menemani wanita lain? Bukankah tadi kamu bilang mencariku karena ada urusan? Ada apa? Tidak ada? Chen Jiai, aku kira kali ini kamu akan berani, akan datang kepadaku tanpa memedulikan segalanya, ternyata kamu tetap saja mundur. Kapten Gu, sekarang kamu adalah atasanku. Jika sudah puas bermain-main, jangan ganggu aku lagi. Chen Jiai, apa sebenarnya yang kamu takutkan? Aku tanya sekali lagi padamu, apa sebenarnya kamu mencintaiku? Kali ini, aku benar-benar ingin melepaskan semua akal sehatku, memelukmu, dan bilang aku masih mencintaimu. tidak ada masa depan lagi bagi kalian. Ayah yang sudah tiada, ibu yang menjadi wanita simpanan. Dengan latar belakang keluarga seperti ini, benar-benar berbeda kasta dengan keluarga kami. Kami tidak akan pernah bisa menerima keluarga macam kalian ini. Tujuan kedatanganku kali ini hanya untuk memberitahumu, agar jangan lagi menjadi penghalang bagi kesuksesan Yanchen di keluarga kami. Aku sudah lama tidak mencintainya lagi. Chen Jiai, tataplah mataku, lalu katakan sekali lagi, apakah kamu benar-benar tidak mencintaiku? Atau kamu hanya tidak berani mencintaiku? Aku sudah tidak cinta. Gu Yanchen. Tadi aku hampir saja mengatakannya, tapi aku merasa sangat takut mereka tidak menerima Tian, dan dia akan menderita lebih banyak lagi. Rasa sakit yang tidak seharusnya dia alami. Jai, aku tidak tahu ada apa dengan Kapten Gu.
Dia sangat marah hari ini. Wajahnya terlihat sangat kesal. Melihatnya sekilas saja, aku merasa seperti hampir membeku. Ji Ayi, Kapten Gu memintamu untuk pergi ke ruang kantor sekarang. Mengenai proyek cabang Fengcheng dengan Kaiking Aviation ini, jika tidak berhasil, kamu tidak diperbolehkan kembali. Penanggung jawab Caicing Aviation, yaitu Chu Zhao, sudah terkenal sangat sulit dihadapi. Gu Yanchen ini sepertinya ingin mendorongku ke dalam bahaya, tapi wajar saja. Dia memang begitu membenciku. Baiklah, aku mengerti. Presiden Chu saya dari Maskapai Yunduan. Nona Shen kan? Karyawan yang direkrut Kapten Gu, memang tidak ada yang mengecewakan. Nona Shen, duduklah di sini. Aku? Presiden Chu, izinkan saya bersulang untuk Anda. Presiden Chu, saya ingin bersulang untuk Anda. Presiden Chu, mengenai masalah kontraknya, bagaimana menurut Anda? Aku jamin kamu akan puas. Tapi setelah menandatangani kontrak, Nona Shen, bagaimana kalau datang ke maskapai Caicing kami? Bagaimana menurutmu? Tentu saja. Aku tidak setuju. Kapten Gu, masalah Nona Shen mau bergabung ke perusahaan kami atau tidak, itu tergantung keinginan pribadinya. Lagi pula jika Anda bicara begitu, apakah Anda berniat merusak antusiasme kerja sama kita? Terserah. Hei, Yanchen, tunggu aku. Kapten Gu, Begitu besarnya keinginanmu untuk pergi ke perusahaannya, ini urusanku. jangan lupa, kamu adalah milikku. Tolong sadarlah. Kamu sudah punya tunangan. Lagi pula malam ini, kamulah yang sengaja mengirimku ke sisinya untuk membicarakan kerjasama. Jika bukan karena gangguanmu, kerjasama itu sudah selesai sejak tadi. Area sekitar Caicing Aviation ini adalah pinggiran kota, sulit untuk mendapatkan taksi. Apa kamu benar-benar tidak berniat mengantarnya? Antarkan dia pulang. Aku, Lakukan saja. baiklah. Apa boleh buat karena aku adalah penghubung asmara kalian. Ayo naik ke mobil. Gu Yanchen memintaku untuk mengantarmu pulang. Lebih baik tidak usah saja. Ini adalah pesan khusus dari Kapten Gu. Jika kamu begini, aku akan sulit menjalankan tugas. Yanchen, karena Anda dan Shen Jiayi sudah tidak mungkin lagi bersatu, mengapa Anda tidak bersedia menerima diriku yang selama ini selalu mencintai Anda, malah minum-minum sendirian di sini? Sekalipun aku dan Shen Jiayi tidak mungkin lagi, antara aku dan kamu juga tidak akan ada hasil apapun. Besok, aku akan mengumumkan pembatalan pertunangan dengan keluarga Lin. Yanchen, aku... Belum pergi juga. Pergi sana.
Halo, Bibigu. Sudah sampai. Terima kasih. Kalau begitu, aku pergi dulu. Apa? Yan Chen sedang minum di bar, dan dia pingsan. Aku akan segera ke sana. Gu Yanchen pingsan, aku akan pergi bersamamu. Minum sebanyak itu, hingga perutnya mengalami perdarahan, lain kali Anda harus lebih memperhatikan kesehatan. Apa itu, Papa? Mungkinkah dia sepertiku? Masuk rumah sakit karena demam? Pamanku, kamu kenapa? Papa bagian sini yang sakit. Biarkan aku memijatnya. Pijat pelan. Nanti rasa sakitnya akan hilang. Apa yang kamu beli? Coba tebak. Ini untukmu, dan juga untuk dipakai calon anak kita nanti. Jangan sampai hilang, ya. Ini pemberian bibimu, kan? Apa sebaiknya aku memberitahu dia bahwa Shen Jiayi adalah ibuku dan kamu adalah ayahku? Sebenarnya, Anda adalah... Sebenarnya, kamu adalah aku. Tian-Tian? Ayo pergi. Aku akan membawamu menemui Papa. Tian-Tian, sedang apa kamu di sini? Aku agak sedikit flu hari ini, jadi paman membawaku ke rumah sakit. Tapi, mama jangan terlalu khawatir, ini bukan masalah besar. Jika tidak, paman pasti sudah memberitahu mama. Tian-Tian? Mama masih belum memikirkan bagaimana cara bicara dengan Papa. Bisakah kamu beri Mama waktu sedikit lagi, sayang? Baiklah. Jika mami merasa terlalu sulit, itu tidak apa-apa kok. Aku kan punya paman. Aku harus mencari paman dulu sekarang. Jika tidak, saat dia tidak melihatku, dia akan sangat khawatir. Pergilah. Bukannya kamu bilang tidak mau berhubungan denganku lagi? Untuk apa masih peduli padaku? Sampai pendarahan lambung karena minum alkohol? Apa kamu mau buat perhitungan dengan nyawamu sendiri? Aku pergi dulu. Menurutku sih, urusan merawat orang sakit seperti ini seharusnya dilakukan oleh perempuan. Aku akan pergi membelikan Yan Chen bubur lambung sekarang. Shen Jiayi, aku bisa merasakannya. Kamu peduli padaku. Asalkan kamu mau kembali bersamaku lagi, segala masalah bisa kulupakan begitu saja. Tapi... Jangan tapi lagi. Apapun yang akan terjadi nanti, kita bisa menghadapinya bersama. Apapun yang ingin kamu lakukan, aku juga bisa membantumu. Jangan biarkan aku meninggalkanmu lagi, ya. Shen Jiayi, kali ini cobalah untuk berani. Meskipun bukan untuk dirimu sendiri, setidaknya pikirkan juga tentang Tian-Tian. Baik. Benar-benar Shen Jiayi rupanya. Sepertinya kata-kataku 7 tahun yang lalu, sama sekali tidak didengarkannya. Berita hari ini,
Presiden Direktur Yunduan Airlines, Gu Yanchen membatalkan pertunangan dengan putri dari keluarga-keluarga Lin. Ini benar-benar berita heboh. Padahal aku sangat mendukung pasangan serasi ini. Tak disangka Kapten Gu ternyata sama sekali tidak tertarik pada putri keluarga-keluarga Lin itu. Putri keluarga kaya saja tidak bisa menarik perhatian Kapten Gu. Sebenarnya pasangan seperti apa yang dia cari? Sepertinya aku tidak punya kesempatan sama sekali. Bibi, Nona Shen. Mari kita bicara. Nona Shen. 7 tahun lalu aku sudah bilang padamu, orang dengan latar belakang keluarga sepertimu, tidak pantas mendampingi putraku. Kenapa kamu sekarang masih saja mengganggu putraku? Aku tahu, kamu melakukan ini demi uang. Baiklah, aku berikan $5 juta. Kenapa, Nona Shen, kamu merasa jumlah ini kurang? Bagus kalau begitu, aku berikan $20 juta. Itu sudah cukup bagimu untuk hidup mapan di sisa hidupmu. Apa maksudmu dengan ini? Bibi, 7 tahun lalu aku tidak menerima uang sepeser pun dan meninggalkan Gu Yanchen dengan patuh. Setelah 7 tahun, kita bertemu kembali. Ini membuktikan adanya ikatan takdir di antara kita. Itu jelas-jelas karena kamu sengaja mendekatinya. Bibi, aku tahu Anda tidak akan percaya apapun yang aku katakan. Apakah Anda tahu mengapa Gu Yanchen tidak bisa lepas dariku? Dia memang menyelamatkanku, tapi mungkin karena Anda tidak hadir dalam pertumbuhannya, sementara aku menemaninya sepanjang masa mudanya, sehingga dia tidak merasa begitu kesepian. Jangan cari-cari alasan dariku. Bibi, Anda boleh tidak mempercayaiku, namun yang ingin aku katakan adalah, kelahiran dan keluargaku adalah urusan masa lalu, aku tidak bisa memilihnya. Tapi Anda tidak seharusnya merampas hak seseorang yang tidak bersalah untuk menikmati kebahagiaan. Bibi, kali ini aku ingin berani sekali saja. Kuharap Anda bisa merestuinya. Kuharap Anda bisa merestuinya. Kamu? Mulai sekarang, kita tidak akan pernah berpisah lagi. Shen Jiayi, ini benar-benar tidak terlihat seperti dirimu. Apakah ini belum cukup membuktikannya? Kamu mau pergi lagi? Besok sore datanglah ke rumahku. Ada yang ingin kukatakan kepadamu. Shen Jiayi, kalau kamu menghilang lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Aku akan membencimu seumur hidupku. Kali ini aku pasti tidak akan pergi. Kamu datang. Ada apa sebenarnya dengan kakakmu? Menyuruhku datang, tapi telepon tidak diangkat, pesan pun tidak dibalas. Kakakku, dia tidak tahu bagaimana cara bicara padamu. Jadi biar aku yang mengatakannya padamu. Tian. Papa, Apa maksudmu dengan semua ini? Dia adalah anakmu dengan kakakku. Namanya adalah Tian. Ibu. Ibu. Ini untukmu, dan untuk calon anak-anak kita nanti, jangan sampai hilang ya. Pantas saja, aku merasa ada yang aneh. Ternyata dia merahasiakan hal sebesar ini dariku. Putri kecilku sayang. Selama bertahun-tahun itu, terima kasih banyak atas bantuanmu pada kakakku, dan juga kepada keluarga kami. 7 tahun yang lalu, kakakku berpisah darimu karena terpaksa. Dia mendapatkan tekanan dari ibumu. Aku berharap kelak kamu bisa memperlakukannya dengan baik. Tentu saja. Ayo, mari kita masuk ke dalam mencari ibu. Iya. Ibu,
Kamu tidak menyalahkanku? Kamu telah melahirkan seorang putri kecil yang sangat menggemaskan untukku. Untuk apa aku menyalahkanmu? Tian-Tian, ayah akan membuatmu dan ibu menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini. Yeay, hebat sekali. Tian-Tian punya ayah sekarang. Tian-Tian punya ayah sekarang. Sekarang, akhirnya aku bisa menikahimu secara resmi. Ayo, kita kembali ke rumah lama sekarang. Oh ya, Chen Yao, sudah menceritakan semua alasan 7 tahun yang lalu kepadaku. Kali ini, aku tidak akan membiarkan ibuku memisahkan kita lagi. Gu Yanchen sudah melangkah 99 langkah ke arahku. Tinggal selangkah lagi bagiku untuk melangkah ke arahnya. Jadi, aku harus lebih berani. Baiklah, Ayo jalan. Tunggu aku sebentar, aku akan memarkirkan mobilnya. baik. Kenapa kamu lagi di sini? Kenapa kamu lagi? Bibi? Apa yang saya katakan padamu sebelumnya, masih belum jelas juga. Saya tidak mau mengatakannya untuk ketiga kalinya. Jangan datang, jangan datang, jangan datang lagi. Bibi, aku tahu Anda memiliki prasangka buruk padaku. Tapi selama kepergianku bertahun-tahun ini, aku juga sudah banyak maju dan berkembang. Anda tidak seharusnya meluapkan prasangka dan ketidaksenangan Anda terhadap orang lain kepadaku. Selama bertahun-tahun ini, aku selalu menekan perasaanku sendiri dan membatasi tindakanku. Tapi sekarang aku ingin mencoba berani sekali saja. Kuharap Anda bisa memahamiku. Sudah, ibu jangan ragu lagi. Sekarang ibu sudah punya cucu kandung sendiri. Ibu harus setuju meski ibu tidak mau. Cucu? Benar. Tian-Tian adalah putri kandungku, Putri Gu Yanchen. Mulai sekarang, ibu jangan harap bisa memisahkan keluarga kami lagi. Nenek, ibuku sangat baik. Mohon jangan perlakukan dia seperti itu. Nenek, cicit perempuanmu datang untuk menemuimu. Katamu, dia ini cicitku, ya? Sangat manis. Nenek buyut. Mari kita masuk. Nanti malam biarkan Bibi Wang mempersiapkannya dengan baik. Sekeluarga kita makan malam bersama dengan tenang. Tapi wanita itu, dia sudah tua, berpikiran sempit, dan sedang masa menopause, tidak perlu memedulikannya. Ayo, mari kita pergi. Ibu. Orang tua ini. Mau bagaimana lagi, kan? Siapa yang bisa menolak cicit yang semanis ini? Nenek. Iya, aku datang.